Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sasin, kamu selalu menjadi orang yang menolak untuk sadar. Izinkan saya mengajukan pertanyaan. Mengapa kita menunggu selama bertahun-tahun? Ekedu mengangkat tangannya dan bertanya balik. Sasin tidak berbicara. Dia menatap Egi dengan ekspresi serius di wajahnya. Kamu dan aku telah terjebak di Jilin Spatial Realm selama ribuan tahun, dan kota boneka yang kamu kelola juga telah terjerat dengan kota Suanku selama bertahun-tahun. Sekarang kamu datang untuk menemukanku dan mengatakan bahwa kamu ingin memasuki reruntuhan besar bersama, bukankah tujuanmu sama denganku? Tidak perlu mengungkit masa lalu dan menipu diri sendiri. Egi mencibir dan berkata, jangan bandingkan aku denganmu. Sasin mengucapkan kata demi kata. Sasin, demi masa lalu, izinkan saya memberi Anda nasihat lain. Sekarang mayat Raja Iblis ada tepat di depan kita, jika kita membaginya secara merata, kita berdua akan memiliki jalan kita sendiri menuju Dao Agung. Ketika saat itu tiba, bukankah mudah bagi kita untuk meninggalkan sangkar Jilin Spatial Realm? Ketika kita mencapai alam iblis atau alam abadi, kita akan bebas seperti burung. Eko tertawa terbahak-bahak. Dewa Iblis. Ketika Hanli mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat peti mati kristal yang mengapung di tengah danau merah. Pada saat ini, dia hampir yakin bahwa mayat di peti kristal adalah mayat suci yang mereka bicarakan. Namun, mengapa Eko menyebutnya sebagai Raja Iblis? Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak memikirkan Taois Xie. Dia tampaknya memiliki hubungan yang tidak bisa dijelaskan dengan Jilin Spatial Realm. Dengan kata lain, bisakah Raja Iblis ini menjadi guru Taois Xie saat itu? Rekan Taois Xie, apakah kamu di sini? Hanli mencoba menghubunginya dengan perasaan sucinya, tetapi tidak ada tanggapan sama sekali. Tepat pada saat ini, suara Sasin terdengar. Apakah kamu pikir aku datang untuk menemukanmu untuk tujuan yang sama denganmu? Anda sangat salah. Sejujurnya, saya sudah menemukan cara untuk membangkitkan Tuan, cibir Sasin. Hehe, membangkitkan. Sepertinya kamu masih belum bangun dari mimpimu. Saat itu, Raja Iblis telah gagal penyatuan Dao dan mati sejak lama, hanya menyisakan mayat ini. Tidak mungkin baginya untuk dihidupkan kembali. Kalau tidak, mengapa reruntuhan besar tetap diam selama bertahun-tahun? Saya benar-benar berharap Raja Iblis tidak mati. Dengan begitu, saya tidak perlu terjebak di sini selama bertahun-tahun. Saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu keras kepala dan melakukan hal yang tidak berguna. Ekspresi mengejek melintas di wajah Egi. Kamu tidak berperasaan dan tidak bermoral. Jika bukan karena pengkhianatanmu dan campur tangan Raja Iblis selama saat kritis penggabungan Dao Guru, Guru pasti akan berhasil dalam penggabungan Dao dan maju ke alam leluhur Dao. Sasin mengutuk dengan marah. Huff, kamu tidak tahu apa-apa. Bahkan jika Raja Iblis tidak ikut campur saat itu, dia tidak akan berhasil. Eko mendengus dingin. Tuan itu brilian, bagaimana mungkin kamu tahu metode dan kemampuannya? Jika bukan karena pengasuhan guru saat itu, Anda sudah lama berubah menjadi kotoran di tanah kotor. Sekarang, kamu benar-benar berani memanggilku Raja Iblis dan tidak memanggil Tuan dengan hormat, Sasin menegur dengan marah. Cukup, saat itu, dia hanya mengajariku metode kultivasi karena dia menyukai bakatku dan ingin mengasuh petarung untuknya sendiri. Saya tidak seperti kamu. Anda bersedia menjadi bidak catur seseorang dan dimanipulasi oleh orang lain. Namun, saat itu, saya memilih Mystic Cultivation sementara Anda memilih Puppet Dao. Itu sudah ditakdirkan. Anda ditakdirkan untuk menjadi boneka Raja Iblis selama sisa hidup Anda. Bahkan setelah bertahun-tahun kematiannya, Anda masih tidak bisa menyingkirkannya. Eko berteriak dengan marah dan menyela teguran Sasin.
Tidak peduli apa yang kamu katakan, kali ini jangan pernah berpikir untuk mendapatkan mayat guru untuk memuaskan keinginan egoismu. Setelah saya membangkitkannya, saya akan membiarkan dia menyelesaikan skor dengan Anda secara pribadi. Sasin menahan amarahnya dan berkata dengan tenang. Eko melirik si Chuan Kong yang berbaring di kakinya dan tersenyum. Kamu tidak memiliki garis keturunan bangsawan dari klan iblis. Aku khawatir kamu bahkan tidak bisa membuka peti kristal itu, kan? Saya memiliki pangeran sejati di tangan saya. Jika Anda bersedia bekerja sama dengan saya, kita berdua bisa mendapat manfaat darinya. Kalau tidak, kita hanya bisa melihat gunung harta karun di depan kita. Tidak ada yang bisa memasukinya. Tuan Kota Eko, kamu salah. Meskipun garis keturunan klan iblis kita langka, bukan hanya saudara ke-13 yang memilikinya. Di sisi lain, milikku lebih murni. Sebelum Sasin bisa menjawab, sesosok tubuh tinggi berkerudung tiba-tiba muncul di belakangnya dan berkata sambil tersenyum. Saat dia berbicara, orang itu melepas tudung di kepalanya dan memperlihatkan kepala rambut putih panjang. Meskipun penampilannya biasa saja, dia memiliki temperamen yang berbeda dan sepasang mata ungu tua yang langka bersinar. Han Li meliriknya dan tidak bisa menahan cemberut. Dia menyadari bahwa orang ini adalah pangeran pertama, Xi Zanfeng. Ekspresi Eko akhirnya berubah saat melihat hal tersebut. Ekspresi ganas muncul di wajahnya dan dia menggertakkan giginya. Aku sudah mencoba yang terbaik untuk membujukmu, dan aku sudah melakukan yang terbaik. Jika kamu masih tidak menyerah, maka kita hanya bisa bertarung sampai mati. Begitu dia selesai berbicara, dia menginjakkan kakinya di tanah. Seluruh ruang bawah tanah bergetar hebat dan ada riak besar di permukaan danau darah. Sosok Eko berubah menjadi kepulan asap dan menghilang. Detik berikutnya, dia tiba-tiba muncul di belakang Xi Zanfeng dan mengulurkan telapak tangannya. Jari-jarinya seperti pengait saat dia meraih kepala Xi Zanfeng. Mata Xi Zanfeng berkilat. Dia sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, reaksi tubuhnya terlalu lambat. Sudah terlambat baginya untuk menghindar. Saat jari-jarinya hendak menembus tengkorak Xi Zanfeng, tombak tulang putih tiba-tiba muncul dari samping dan mengenai pergelangan tangan Eko. Xi Zanfeng melihat dari sudut matanya bahwa mata Kun Yu terbuka lebar. Dia memegang tombak tulang putih yang bersinar dengan cahaya bintang dan menusuknya dari samping. Tiang panjang boncenti pede melengkung seperti bulan sabit, tapi itu hanya mendorong telapak tangan Ege sejauh 1 inci, menghindari kepala Xi Zanfeng. Namun, angin yang dibawanya bersiul melewatinya, meninggalkan beberapa bekas darah yang mencolok di wajah Xi Zanfeng. Xi Zanfeng memanfaatkan kesempatan ini dan menurunkan tubuhnya. Dia menendang tanah dengan ujung kakinya dan menyerang ke depan. Dia mengeluarkan pedang tulang bermata 3 putih dan titik akupuntur bintang di atasnya bersinar terang. Dia menusukkannya ke perut bagian bawah Eko. Eko menarik pergelangan tangannya dan saat dia mendorong tombak tulang itu, dia mengangkat lututnya dan menggunakannya untuk memblokir pedang tulang bermata 3 itu. Titik akupuntur yang dalam di kakinya menyala, dan lapisan cahaya putih kabur melindunginya seperti baju besi, menghalangi ujung pedang tulang. Tidak peduli bagaimana titik akupuntur bintang di bagian atas tubuhnya menyala dengan liar, itu tidak bisa menembus pedang tulang. Kamu mencari kematian. Eko mendengus dingin dan menendang. Sebuah bola cahaya putih kental meledak dari ujung kakinya dan langsung menuju ke wajah Xi Zanfeng. Melihat situasinya buruk, Xi Zanfeng tidak mundur. Sebaliknya, dia menusuk ke depan dengan pedang di tangannya dan menggunakan kekuatan pantulan untuk mendorongnya ke belakang, menciptakan jarak hampir 100 kaki. Namun, meski mundur dengan cepat, ia tidak secepat Eko. Sebelum dia bisa menstabilkan dirinya, Xi Zanfeng sudah menyusulnya. Eko jelas sedang terburu-buru untuk menyingkirkan Xi Zanfeng. Saat dia mendekati Xi Zanfeng,
dia tiba-tiba memutar pinggangnya, menyebabkan tulang punggungnya bergetar seperti naga yang keluar dari laut, mengeluarkan suara gemuruh. Otot-otot di lengan kanannya membengkak dan lapisan cahaya bintang putih meledak. Sebuah kekuatan ledakan melonjak keluar dari tinjunya. Sebelum tinju tiba, ekspresi Si Zanfeng berubah. Dia merasa sulit baginya untuk bernapas dan ruang di sekitarnya tampak terdistorsi. Bahkan menggerakkan tubuhnya menjadi sangat sulit. Han Li kaget saat melihat ini. Eko jelas mengalami luka yang begitu serius. Bagaimana dia bisa pulih sedemikian rupa dalam waktu sesingkat itu? Bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia tidak yakin bisa menahan kekuatan serangan ini. Tepat pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Menyusul serangkaian ledakan, 12 bola logam di sekitar tubuh Eko bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Setelah ini, 12 boneka lapis baja muncul dari dalam bola. Masing-masing memegang rantai tulang putih dengan bilah melengkung di ujungnya dan membuangnya pada saat bersamaan. 12 rantai tulang putih berubah menjadi seberkas cahaya putih yang melintasi langit dan menutupi Si Zanfeng seperti jaring laba-laba. Edgar mengubah arah tinjunya yang mengarah ke Si Zanfeng dan meninju ke atas. Cahaya bintang putih meledak di tinjunya. Seolah-olah bintang cemerlang muncul di tinjunya. Aliran cahaya yang menyilaukan melonjak ke langit dan bertabrakan dengan jaring besar yang ditenun oleh rantai tulang putih. Semua titik akupuntur bintang di jaring rantai tulang tiba-tiba menyala dan berhenti memuntahkan kekuatan bintang. Sebaliknya, mereka berubah menjadi pusaran kecil yang memancarkan kekuatan melahap yang kuat. Cahaya bintang yang ditembakkan kepalan Eko tersedot hingga kering seperti air mengalir, kehilangan semua kekuatannya. Ini adalah, sebelum Si Zanfeng dapat pulih dari keterkejutannya, jaring rantai tulang telah menyelimutinya. Pembentukan. Sebuah suara halus terdengar dan 12 boneka lapis baja membuat isyarat tangan dengan satu tangan. Langkah kaki mereka berubah dan gerakan seragam. Dalam sekejap, formasi selesai. Lampu listrik perak menyala di jaring rantai tulang dan berubah menjadi bola petir perak, menjebak Eko di dalamnya. Han Li mengerutkan kening dan menoleh. Dia melihat wanita berkerudung hitam, yang disebut Sasin, Xiao Zi, sedang duduk bersila di tanah. Ada formasi pelat batu hitam di depannya dan ada 12 bidak catur putih di atasnya. Bukan tugas yang mudah untuk mengendalikan 12 boneka sekaligus dan membuat mereka membentuk formasi dengan rapi. Namun, orang yang melakukan ini bukanlah Sasin melainkan dia. Kun Yu, yang memegang tombak tulang, berdiri tidak jauh darinya, menjaganya. Eko mencibir dan berkata, "Kamu ingin menjebakku dengan formasi kasar ini." Dengan itu, titik akupuntur Suan di tubuhnya bersinar terang dan dia mengangkat tinjunya dan meninju rantai tulang dan jaring listrik yang menyelimutinya. Kekuatan melahap rantai tulang muncul lagi dan menyerap sebagian besar kekuatan yang dikeluarkan oleh tinjunya. Pada saat yang sama, lampu listrik berwarna perak keluar dari jaring listrik dan mengenai tubuh Eko sehingga menimbulkan banyak percikan api. Formasi rantai tulang masih utuh dimanapun lampu listrik lewat. Namun, retakan kecil yang sulit dilihat dengan mata telanjang muncul di tubuh ke-12 boneka itu. Adapun, Xiao Zi, yang mengendalikan formasi, tubuhnya bergetar hebat. Jelas bahwa dia berada di bawah banyak tekanan. Formasi ini secara alami tidak dapat menjebakmu selamanya, tetapi cukup untuk menjebakmu untuk sementara waktu. Sasin melirik Xiao Zi dan berkata tanpa ekspresi. Dengan itu, dia menatap Si Zanfeng dan mereka berdua melompat dari pantai. Setelah beberapa lompatan, mereka tiba di tengah danau darah. Sasin dan Si Zanfeng mengetuk permukaan danau berwarna darah dengan ringan dan mendarat di samping peti mati kristal. Saat mereka berdiri melawan air, riak muncul di permukaan danau. Sasin melihat kerangka di peti mati kristal dengan tatapan rumit di matanya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Rekan Si,
izinkan saya meminjam darah esensi Anda untuk sementara waktu. Setelah ini, saya tidak akan kembali pada kata-kata saya. Si Zanfeng mengangguk dan tidak mengatakan apapun. Dia mengangkat telapak tangannya dan menyeka pedang tulang segitiga dengan berat, membuat luka di telapak tangannya. Dia diam-diam mengedarkan kekuatan bintang-bintang di tubuhnya dan garis-garis darah merah dengan kilau keemasan merembes keluar dari luka di telapak tangannya. Melihat ini, Sasin mengeluarkan sikat gelombang bintang yang diukir dari tulang putih dan ditutupi dengan pola berongga dari saku lengan bajunya. Dengan lambaian, kuas gelombang bintang diwarnai dengan darah esensi si Zanfeng seolah-olah penuh dengan tinta. Itu mulai menggambar dengan cepat di peti mati kristal. Garis-garis darah merah berubah menjadi garis dan menggambar susunan jimat berwarna darah yang menutupi seluruh peti mati. Itu cocok dengan pola bintang berujung 5 yang rumit pada peti mati kristal dan bergabung menjadi satu. Han Li mengerutkan kening dan menoleh. Dia melihat peti mati kristal bersinar merah dan peti mati itu bergetar hebat, menyebabkan seluruh danau darah beriak. Lapisan air danau berwarna merah darah menyebar seperti makhluk hidup dan membungkus seluruh peti kristal, mengubahnya menjadi kepompong darah yang sangat besar. RG sekali lagi melancarkan serangan pada formasi rantai tulang yang menjebaknya. Kekuatannya masih tak tertandingi. Arai pembatasan yang terbungkus petir masih menyerap kekuatan bintang-bintang dalam serangan itu dan memblokir serangan itu. Namun, jumlah retakan pada tubuh ke-12 boneka pelindung tulang itu berlipat ganda. Terdengar suara yang lembut. Di papan susunan di depan, Xiao Zi, celah juga muncul pada 12 bidak catur putih. Tubuhnya gemetar hebat dan wajahnya yang tertutup kerudung hitam pucat dan tidak berdarah. Ketika Han Li memperhatikan ini, ekspresinya menegang dan sedikit keraguan muncul di matanya. Dalam situasi saat ini, jika dia bertindak gegabah, sulit untuk mengatakan apa yang akan dilakukan Eko dan Sasin. Selain itu, dia tidak dapat menjamin bahwa tindakannya yang tiba-tiba tidak akan menjadi bumerang dan menyebabkan beberapa peristiwa tak terduga terjadi pada Little Purple. Meskipun dia tahu bahwa Xiao Zi kemungkinan besar adalah roh ungu, ini jelas bukan waktunya untuk mengenalinya. Pada saat ini, suara tumpul datang dari peti mati kristal yang terbungkus kepompong darah. Setelah itu, darah pada kepompong darah mengalir ke bawah dengan suara, hualala, dan peninggalan suci yang legendaris benar-benar terlihat dari dalam. Yang aneh adalah peti mati kristal yang berisi dia telah menghilang, hanya menyisakan papan kristal berwarna merah darah yang menopang jenazahnya, mengambang di atas danau darah. Penampilan mayat Sein tidak semegah yang diharapkan. Bahkan tidak ada fluktuasi yang kuat dari mayat itu. Itu tidak terlihat berbeda dari mayat biasa dari ras iblis. Tapi ketika tatapan Han Li tertuju pada papan kristal berwarna merah darah, matanya tidak bisa menahan cahaya aneh. Dia menemukan bahwa papan kristal ditutupi dengan rune misterius, yang sebagian besar belum pernah dia lihat sebelumnya. Tapi dia bisa mengenali sebagian kecil dari mereka, yang cukup untuk menunjukkan bahwa tujuan papan kristal adalah untuk menekan kekuatan darah dan ki di dalam mayat. Mata RG memandang melalui kilat, dan keserakahan di matanya menjadi semakin bersemangat. Dia sekali lagi dengan gila-gilaan menyerang formasi yang menjebaknya. Ketika Sasin melihat ini, matanya menyipit dan dia menyingkirkan semua kenangan melankolis. Tangannya dengan cepat membentuk segel di depannya. Dia dengan lembut bernyanyi, dan 10 jarinya berputar seperti kelopak yang mekar. Dia mencubit mantra yang sangat aneh di depannya, dan telapak tangannya dengan lembut menekan perut bagian bawahnya. Cahaya putih menyilaukan segera menyala dari perut bagian bawahnya. Perutnya, yang terlihat seperti terbuat dari daging dan darah, sebenarnya mengeluarkan serangkaian suara mekanis. Kulitnya yang seputih salju membalik keluar, seperti bunga teratai yang mekar dan terbuka.
Dia benar-benar mengubah dirinya menjadi boneka, Nyonya Liu Hua berkata dengan agak terkejut ketika dia melihat ini. Han Li juga mengerutkan kening, tampak sangat terkejut. Saat lubang di perut bagian bawahnya terbuka, cahaya merah darah menyilaukan keluar darinya. Hampir semua orang di sekitar danau darah, kecuali Sasin dan RG, menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut saat melihat cahaya berwarna merah darah. Apa yang muncul dalam cahaya merah darah adalah hati segar yang tersegel dalam bola kristal. Melalui bola kristal, Han Li melihat jantungnya masih berdetak, dan dia bahkan bisa mendengar suara jantung berdetak. Buk-buk, buk-buk, buk-buk. Di saat yang sama, aura kehidupan yang kuat juga datang dari hati. Setelah mengeluarkan jantungnya, lubang di perut bagian bawah Sasin mulai menutup lapis demi lapis, seperti kelopak bunga teratai menutup, dan kembali normal. Namun, seluruh auranya menjadi sedikit lebih lemah, seolah setengah dari kekuatannya telah tersedot dalam sekejap. Wajahnya juga menjadi pucat. Haha, aku tidak menyangka bahwa untuk melindungi hati ini, kamu benar-benar memeliharanya di dalam tubuhmu sendiri, tetapi tidak berani mengambil apapun darinya. Pantas saja kamu tidak membuat kemajuan apapun setelah bertahun-tahun, dan tingkat kultivasimu banyak menurun. Kamu benar-benar bodoh. RG tertawa saat melihat ini. Sasin tidak memandang RG, dan hanya mengeluarkan pil binatang buas untuk dikonsumsi. Dia kemudian memegang bola kristal dengan kedua tangan, dan cahaya putih menyilaukan mulai bersinar dari telapak tangannya. Dia ingin mengeluarkan hati yang tersegel di dalamnya. Tepat pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Ekspresi Sasin tiba-tiba berubah, dan dia mengerang pelan. Tulang tajam putih tiba-tiba menembus dari dadanya, dan langsung menembus jantungnya. Ada alur segitiga pada tulang tajam putih, dan itu mengarahkan darah dari jantungnya mengalir keluar. Dalam sekejap, separuh tubuhnya diwarnai merah. Gubernur Kota Sa, maafkan aku, Xi Zanfeng, yang berdiri di belakang Sasin, berkata tanpa ekspresi. Dia tiba-tiba memutar pedang tulang segitiga di tangannya, dan suara pecah datang dari dadanya. Sasin kemudian memuntahkan seteguk darah. Dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya, dan memukul kepala Xi Zanfeng dengan telapak tangannya. Xi Zanfeng telah melepaskan pedang tulang segitiga, dan lubang misterius di tubuhnya tiba-tiba menyala. Kecepatannya sangat cepat, dan dia meluncur melewati sisi Sasin. Pisau tulang putih muncul di telapak tangannya, dan dia mengambil kesempatan untuk menusuk perut bagian bawah Sasin. Pada saat yang sama, sosoknya tiba-tiba meledak, dan dia merebut bola kristal dari tangan Sasin. Dia mengetuk ujung jari kakinya, dan mundur ke sisi lain danau darah, menjauhkan diri dari Sasin dan yang lainnya. Sebelum semua orang dapat pulih dari perubahan situasi yang tiba-tiba, ada ledakan lain di tepi danau darah. Hamparan besar petir perak meledak dan berubah menjadi ular petir perak yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan ke segala arah, menyebabkan seluruh ruang bawah tanah berguncang tanpa akhir. Di antara petir, ada tulang patah putih yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah, dan kubah di atas serta dinding gunung di sekitarnya penuh dengan lubang. Mata Han Li menyipit, dan dia menurunkan tubuhnya. Bilah tulang putih yang patah terbang, dan mengiris batu aneh yang menutupi tubuhnya. Formasi rantai tulang yang menjebak Egi akhirnya pecah, dan kedua belas bone armor puppet meledak dengan kilatan cahaya putih. 12 bidak catur putih juga meledak, dan seluruh pelat formasi hitam juga retak. Xiao Zi, yang mengendalikan formasi, mengalami serangan balik yang besar, dan tubuhnya tiba-tiba jatuh ke belakang, dan dia memuntahkan seteguk darah. Setelah Egi melepaskan diri, dia tidak mempedulikan Xiao Zi. Dia menatap Sasin, yang masih memiliki pedang tulang di dadanya, dan menatap Xi Zanfeng. Dia tersenyum dan berkata, "Pangeran pertama, hati ada di tangan kita. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda terlebih dahulu.
Haha, terima kasih, Tuan Kota E, atas bantuanmu. Si Zanfeng menjawab dengan wajah penuh senyuman. Jadi, kalian berdua sudah bersekongkol. Sasin mengeluarkan pedang tulang bermata 3 dari hatinya, dan mengerutkan kening saat dia mengucapkan kata demi kata. Tuan Kota Sa, aku minta maaf. Bagaimana trik melukai diri sendiri untuk mendapatkan kepercayaan pangeran pertama tadi? Egi tertawa. Sasin mendengar ini, dan tidak mengatakan apapun. Sebelumnya, ketika Egi mengejar si Zanfeng, dia tidak langsung menghentikannya, karena dia ingin melihat apakah dia ada di sisinya. Namun, dia tidak menyangka mereka berdua masih bisa menipunya. Dia mengeluarkan botol batu hitam yang tingginya sekitar 1 inci dari dadanya, mengeluarkan gabusnya, dan menuangkan isinya ke telapak tangannya. Sebuah bola dari sesuatu yang tampak seperti pasir keemasan mengalir keluar. Sasin mengepalkan telapak tangannya, dan menyeka luka di dadanya. Pasir keemasan segera menyembur ke dalam luka seperti makhluk hidup, dan menyembuhkan luka yang masih mengeluarkan darah. Tanpa hati, kamu tidak lagi memiliki kemungkinan untuk menghidupkan kembali guru. Saya bersedia memberi Anda kesempatan lagi untuk berbagi kerangka ilahi ini dengan saya. Bagaimana menurutmu? Egi menatap Sasin, dan untuk pertama kalinya, dia memanggilnya Tuan. Xiaozi, ambil kembali hati itu bagaimanapun caranya. Sasin tidak menjawabnya, dan telapak tangannya terbelah, memperlihatkan bola logam seukuran lengkeng. Sepertinya kamu berniat melawanku sampai akhir. Jangan salahkan aku karena tidak mempertimbangkan hubungan masa lalu kita. Egi mendengus dingin, dan tubuhnya melompat, dan dia mendarat di tengah Divine Skeleton Lake. Sasin melambaikan telapak tangannya, dan membuat tanda tangan dengan kedua tangannya. Bola logam terbang keluar, dan ada cahaya terang di udara. Seorang Vajra setinggi 30 meter muncul dari dalam, dan matanya dipenuhi amarah. Tubuhnya sepertinya terbuat dari tembaga dan besi, dan ada ukiran jubah besi di tubuhnya. Ia memiliki 8 lengan di punggungnya, dan semuanya telanjang. Otot-otot di lengannya menonjol, dan tendonnya menonjol. Itu tampak seperti itu diisi dengan kekuatan ledakan. Cahaya merah di mata Vajra tiba-tiba menjadi cerah, dan 8 lengan di punggungnya menyerang pada saat bersamaan. Segera, ada embusan angin kencang dan kilat. Melihat ini, Egi mencibir, mengangkat tinjunya, lalu menghancurkannya. Ribuan titik akupuntur Suan di tubuhnya bersinar, dan mereka seperti bintang terang. Dia meninju keluar, dan terdengar suara siulan. Bayangan tinju yang memenuhi langit melonjak ke depan seperti tsunami, dan bertabrakan dengan 8 lengan Vajra. Ada suara dentang keras di udara, dan ada gelombang udara yang keras. Seluruh ruang bawah tanah bergema, dan suaranya memekakkan telinga. Di sisi lain, Xiaozi, yang duduk lagi, memiliki 2 boneka yang tampak aneh di depannya. Meskipun salah satunya berwujud manusia, ia memiliki 4 sayap logam di punggungnya. Meskipun yang lain berbentuk binatang buas, seperti harimau atau macan tutul, tetapi berkepala seorang wanita muda. Di bawah kendalinya, kedua boneka itu bergegas menuju si Zanfeng, 1 di kiri, 1 di kanan, dan 1 di atas.